Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Kurunisa dari SPS 8 dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sistem ekonomi Islam. Yang ke-1 yaitu masalah pokok ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam dalam pandangan konvensional merupakan kajian tentang pemanfaatan sumber daya yang langka atau terbatas yang disebut scarcity untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Pengertian ini memberikan implikasi bahwa kesengajaan antara ketersediaan jumlah sumber daya yang terbatas atau yang disebut limited resources dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas atau yang disebut juga unlimited needs. Faktor yang berkaitan dengan masalah pokok ekonomi yaitu ada 3. Yang ke-1 kelangkaan sumber daya, yang kedua kebutuhan yang tidak terbatas, yang ketiga terbatasnya faktor ekonomi. Yang ke-1 kelangkaan sumber daya yaitu kelangkaan merupakan akibat dari ketidakseimbangan atau kesengajaan antara ketersediaan faktor produksi yang terbatas dengan tingkat kebutuhan yang tidak terbatas. Yang kedua yaitu kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan merupakan cerminan dari keperluan manusia akan hal-hal mendasarkan yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan. Yang ketiga yaitu terbatasnya faktor produksi. Faktor produksi merupakan sesuatu yang telah ada atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang maupun jasa. Masalah pokok ekonomi Islam. Masalah utama ekonomi yang pertama adalah memutuskan jenis barang dan jasa apa yang diperlukan atau diproduksi. Yang kedua, masalah utama kedua dari ekonomi adalah memutuskan bagaimana memproduksi barang-barang ini. Yang ketiga adalah masalah utama ketiga dari ekonomi adalah memutuskan untuk siapa memproduksi barang ini. Yang kedua yaitu karakteristik ekonomi Islam. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, istilah karakteristik diartikan sebagai mempunyai sifat khas khusus dengan perwatakan tertentu. Dari pengertian tersebut, karakteristik dapat dipahami sebagai sesuatu keistimewaan atau kekhususan atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu entitas atau tertentu yang membedakannya dengan entitas yang lain. 4 karakteristik ekonomi Islam. Yang ke-1 istighad rabbani, yang kedua istighad akhlaki, yang ketiga istighad insani, yang keempat istighad wasati. Yang ketiga yaitu pondasi ekonomi Islam. Pondasi ekonomi Islam ditegakkan berdasarkan ajaran Islam dalam kehidupan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pondasi ekonomi Islam lahir bersama dengan munculnya Islam dan merupakan bagian integral ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, pondasi dasar ekonomi Islam tidak terlepas dari filosofi Islam dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hakiki di dunia dan akhirat. Ada 4 fondasi ekonomi Islam. Yang ke-1 akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak, yang keempat ukhuwah. Pilar ekonomi Islam yaitu ada 3. 1 keadilan, yang kedua keseimbangan, yang ketiga kemaslahatan. Nomor 5 yaitu tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam tidak bisa dilepas dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini. Karena kegiatan berekonomi tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia di muka bumi. Inilah mengapa Islam juga mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia dan ekonomi. Nilai-nilai dalam ekonomi Islam yaitu kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara absolut. Yang kedua, berusaha dengan berkeadilan. Yang ketiga, kerjasama dalam kebaikan. Yang keempat, pertumbuhan yang seimbang. 6 prinsip dasar ekonomi Islam. Yang ke-1 pengendalian harta individu. Yang kedua distribusi pendapatan yang inklusif. Yang ketiga bertransaksi produktif dan berbagi hasil. Yang keempat transaksi keuangan terkait erat rektor
real. Yang kelima, partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Yang keenam, yaitu bertransaksi atas kerjasama dan keadilan. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.